Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syahid, NPM 2018 1350 0530. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian ilmiah, pengertian dan paradigma penelitian kualitatif. Epistemologi keilmuan dan penelitian ilmiah. Untuk epistemologi sendiri itu artinya merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Di sini didasari dengan yang pertama, yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tentang sesuatu yang ada di dalam pikirannya yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua adalah meningkatnya potensi imajinasi, yaitu yang saya sebutkan di yang pertama, yaitu di dalam pikiran-pikiran itu. Ya, selanjutnya adalah kebiasaan penalaran yang radikal dan divergen, yang kemudian dibagi dengan berkembangnya logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif Logika deduktif itu ada dari hal-hal yang bersifat umum ke sifat khusus, dan begitu sebaliknya logika induktif itu dari sifat khusus ke sifat umum. Dan gabungan logika deduktif induktif, di sini ada 3 asas keilmuan, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara garis besar, ontologi itu merupakan batas wilayah yang menjadi objek penelaahan. Batas wilayah yang ditelaah adalah segala sesuatu yang berada dalam jangkauan indrawi. Aspek ontologis itu berkenaan dengan apa yang dipelajari ilmu atau yang berkenaan dengan objek studi. Sebagai contoh, aspek ontologis dalam ilmu ekonomi adalah perilaku manusia yang dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua itu epistemologi. Epistemologi itu adalah bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan ilmu. Langkah yang ditempuh adalah melalui kerangka pemikiran yang logis, melakukan deduksi kerangka pemikiran menjadi hipotesis, serta melakukan verifikasi untuk menguji kebenaran hipotesis. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi yaitu cara menggunakan atau memanfaatkan ilmu. Asas pemanfaatan pengetahuan ilmiah ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Di sini ada diagram, yaitu tentang asas keilmuan, yaitu yang pertama kita bacanya dari bawah, yaitu ontologi. Ontologis yaitu kan tadi tentang berkenaan dengan apa yang dipelajari ilmu atau yang berkenaan dengan objek studi. Di sini tahapan pertama yang harus kita tetapkan yaitu di dalam aspek epistemologi, yaitu yang pertama penetapan masalah atau merumuskan masalah, rumusan masalahnya. Dan selanjutnya adalah kerangka berpikir dan premis perumusan hipotesis.
Dari kerangka berpikir dan perumusan hipotesis ini itu termasuk proses rasional. Rasional itu yang secara logika, dan selanjutnya adalah pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan yang termasuk dalam proses empiris melalui pengamatan-pengamatan indera. Di sini ada definisi tentang metode penelitian. Metode penelitian sendiri adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara ilmiah sendiri diartikan dengan kegiatan penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Pertama di sini disebutkan rasional, yaitu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, jadi tidak asal-asalan. Yang masuk akal itu yang selanjutnya adalah empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Jadi tidak mungkin metode penelitian itu meneliti jin atau dan sebangsanya. Yang selanjutnya adalah sistematis, menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Sebagai contoh yang disebutkan tadi di atas, mulai dari penetapan masalah, kerangka berpikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah data. Data di sini yang berarti informasi yang dianggap mempunyai makna, bersifat empiris, yang memiliki kriteria valid, reliable, dan objektif. Valid di sini diartikan dengan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Jadi nanti bisa di akhir, bisa diuji kevalidannya. Kalau memang tidak sesuai, ya memang harus diulang dari awal. Selanjutnya adalah reliable, yaitu derajat konsistensi keajekan data dalam interval waktu tertentu. Jadi di reliable ini ya tidak boleh berubah-ubah ya. Jadi harus tetap interval waktunya itu harus ajak lah, kalau orang bilang Jawa itu teratur. Selanjutnya adalah objektif, kesepakatan antar banyak orang. Jadi dalam hal ini disimpulkan bahwa kesepakatan yang diambil itu yang benar sesuai kesepakatan orang banyak. Jadi kita tidak mengambil kesimpulan sendiri dari data yang kita dapat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum ada 3 sifat, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Pertama, penemuan, yaitu data, tindakan, dan produk yang diperoleh adalah betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga seorang peneliti melakukan riset sesuai imajinasi. Imajinasi yang dirasa, oh apa ya, ini belum pernah ada. Selanjutnya pembuktian, data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi tertentu. Misalnya apa ya? Tentang fenomena kalau angin topan itu membawa sesuatu. Selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan di sini adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan, tindakan, dan produk yang sudah ada. Jadi melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sehingga penelitian ini bisa memperdalam dan memperjelas
tentang sesuatu yang sudah ada agar lebih mudah dipahami. Kegunaan penelitian secara umum bisa disimpulkan yaitu ada 3. Pertama, untuk memahami. Memahami di sini adalah memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Kedua, memecahkan, meminimalkan atau menghilangkan masalah. Jadi dalam suatu penelitian itu pasti akan ada di pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah di sini ya antara meminimalkan atau menghilangkan masalah yang diteliti. Ketiga, mengantisipasi, mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Selanjutnya adalah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah upaya untuk mendapatkan pengetahuan berbasis masalah yang dilakukan secara sistematik dan terorganisir, serta mengikuti metode ilmiah. Suatu penelitian sistematik yang bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Cooper dan Emory 1995. Penelitian ilmiah yaitu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah spesifik yang memerlukan jawaban. Dalam arti lain, penelitian ilmiah yaitu suatu proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Untuk ciri-ciri penelitian ilmiah, yang pertama adalah purposiveness, yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Karena penelitian ilmiah itu membutuhkan waktu yang panjang dan prepare yang harus benar-benar. Jadi kalau tidak ada tujuan dan sasaran yang jelas ya buat apa? Teliti atau rigor dilakukan secara hati-hati, karena dalam sebuah penelitian itu pasti sudah ada aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan agar tidak salah langkah. Testability yaitu dapat dilakukan pengujian. Yang keempat, replicability yaitu dapat ditelaah ulang menggunakan data atau situasi yang berbeda. Selanjutnya, precision and confidence yaitu dilakukan dengan akurat dan memiliki derajat kebenaran yang dapat dipercaya, sehingga suatu penelitian yang dihasilkan itu lebih bermanfaat untuk umum atau orang lain. Objectivity dilakukan dengan cara yang tidak memihak, apa adanya, dan semua tata cara dan prosedur yang disampaikan secara eksplisit dan jelas. Jadi dalam suatu penelitian ilmiah itu tidak ada yang berkepentingan, jadi harus global sesuai apa yang diteliti oleh peneliti untuk mengungkap suatu permasalahan. Yang selanjutnya adalah generalisability, yaitu dapat diaplikasikan pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang kedelapan adalah parsimoni, kesederhanaan atau ringkas. Dalam penelitian ilmiah memang dituntut harus dengan kesederhanaan dan ringkas karena mudah dipahami untuk orang lain itu juga penting. Dan secara efektivitas sebagai peneliti yaitu tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Selanjutnya di sini ada diagram tentang macam metode penelitian.
Yang pertama itu dari golongan need to know. Yang perlu diketahui yaitu pertama metode kuantitatif, kedua kualitatif, dan mixed method. Yang kedua need to do yang harus dilakukan yaitu R&D. R&D itu tentang apa? Uji coba sesuatu. Jadi untuk menghasilkan sesuatu ya harus dengan uji coba. Selanjutnya adalah action research, operation research. Ini semua tergolong dalam macam-macam metode penelitian dari golongan need to do yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah need to choose. Need to choose itu yang butuh pilihan dalam bahasa Indonesianya, yaitu evaluation research dan policy research. Di sini metode penelitian dalam diagram dibagi dengan 3 yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Hanya berbeda diagram sedikit. Untuk kuantitatif di sini yang harus dilakukan yaitu eksperimen dan survei, karena di kuantitatif sini perlu banyak data untuk menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya ada kualitatif. Kualitatif di sini ada 5 yaitu etnografi tentang seni-seni budaya, grounded theory, selanjutnya adalah case study atau studi kasus, phenomenological, narrative research. Yang dalam mixed method yaitu sequential, explanatory, exploratory. Untuk metode kualitatif atau mengembangkan ilmu berdasarkan fakta hasil eksplorasi. Metode kualitatif, peneliti melakukan eksplorasi sehingga peneliti menemukan hal-hal yang baru yang tergolong memang sudah diketahui atau sebagian sudah diketahui atau belum sama sekali diketahui. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Penelitian kualitatif sendiri itu bersifat induktif, yaitu di mana peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data lapangan atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Sebagai contoh yaitu analisis mengenai kemampuan belajar siswa di era digital atau secara daring yang terjadi sekarang ini. Itu peneliti melakukan analisis apa yang terjadi. Metode-metode dalam penelitian kualitatif yaitu ada 2, metode kualitatif interaktif dan metode kualitatif non-interaktif. Masing-masing terbagi lagi menjadi untuk kualitatif interaktif yaitu studi etnografi, studi historis, fenomenologis, studi krisis, dan studi kasus. Untuk kualitatif non-interaktif yaitu analisis konsep, historis, dan analisis kebijakan. Untuk langkah-langkah penelitian kualitatif yaitu yang pertama potensi masalah dan rasa ingin tahu. Potensi di sini seberapa berpengaruhnya apa yang akan dianalisis oleh peneliti
dan untuk menjawab rasa ingin tahu yang besar dari si peneliti. Pertama, akan melakukan kajian teori-teori. Selanjutnya, bakal peneliti mengenal objek yang diteliti dan bakal untuk analisis. Jadi, sebelum memulai, peneliti harus mempersiapkan apa saja yang nanti akan dibutuhkan, baik dari saat observasi atau tahap dokumentasi untuk pengumpulan data, apa yang harus dikumpulkan. Selanjutnya menentukan key dan spesialis informan, yaitu sumber data. Semisal untuk meneliti etnografi, bentuk-bentuk bangunan adat, itu ya harus langsung ke apa ya, yang mengerti sekali gitu, tentang adat tersebut. Selanjutnya adalah pengumpulan data dan analisis data selama di lapangan. Jadi apa yang diperoleh oleh peneliti di lapangan itu harus selalu dicatat dan dianalisis terus agar nanti saat penyimpulan data itu tidak ada kekurangan. Selanjutnya adalah analisis dan uji keabsahan data setelah dari lapangan. Selanjutnya temuan penelitian, tema penelitian dan laporan penelitian, yaitu hasil akhir dari penelitian tersebut. Tahap-tahap penelitian kualitatif. Yang pertama adalah telaah kepustakaan dan pengamatan lapangan atau studi pendahuluan. Yang selanjutnya adalah fokus masalah penelitian. Fokus masalah penelitian ini termasuk dalam pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Yang kedua, yang kesemuanya itu harus diusik uji keabsahan dan kredibilitas datanya. Untuk pengolahan data pra-analisis, yaitu coding, klasifikasi data, dan reduksi data. Untuk analisis data, yaitu analisis dalam situs, analisis antar situs. Selanjutnya adalah pembahasan dan yang terakhir simpulan dan saran. Dalam peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Data berupa hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, triangulasi. Data yang diperoleh perlu diuji keabsahan datanya dengan cara mempercek triangulasi, memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan analisis. Teknik pengumpulan data itu teknik purpose dan teknik snowball. Dua macam, yaitu spreadly. Demikian presentasi singkat dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.